Kadang sunnah fitrah. Terus Megan enggak live. Enggak pakai mic. Enggak ada marah. Coba ya. Apa fitrah itu? Fitrah itu seperti begini. Ini tempat kacamata. Ada nggak keyakinan bahwa tempat kacamata ini ada yang bikin? Tempat meja ini dan tanpa dikasih tahu meja ini Jai ada yang bikin. Yakin Jai? Itu fitrah. Tanpa dikasih tahu tempat ini ada yang bikin. Itu fitrah itu. Nah ini mah fitrah kita terus berpahala. Udah itu fitrah, bawaan kita bila mana kita lakukan itu berpahala. Apa itu? Di sini Rasulullah SAW bersabda, hadisnya nomor 1, hadisnya Hasan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, asrun minal fitrah. Ada 10 fitrah manusia yang bila mana dia lakukan itu berpahala. Padahal itu fitrah. Kudu begitu kudunya. Tapi berpahala. Apa itu? Yang pertama, qasrus sarib, menggunting kumis. Nah, ini kalau punya kumis gunting. Itu sunnah dan itu sunnah dan itu berpahala. Jadi kalau kita gunting, kita tekstil, maka itu berpahala. Jangan sampai kumis kita kayak baplap. Baru dah. Orang yang seperti itu berarti keluar dari Islam. Oh, kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, ifa'ul lihya, memelihara jenggot. Kalau kita laki-laki itu pasti tumbuh jenggot rata-rata. Terus ya, maka itu fitrah yang berpahala. Habibie ada jenggot ada? Ada. Ya, Satu. penting ada. Satu ya Pak. Iya. Nggak apa-apa. Fitrah berpahala. Jadi kalau misalnya kita berjenggot, maka per detik kita berpahala. Karena mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, sunnah fitrah. Yang ketiga, siwak. Jadi kalau kita dapat informasi orang kalau seperti itu gigi bawah nih, sarafnya ke jantung, gigi atas sarafnya ke otak. Makanya Rasulullah SAW itu mau wudu siwak, mau sholat siwak, mau masuk rumah yang perlu dilakukan siwak. Sunnah fitrah. Saking seringnya Rasulullah SAW itu bersiwak, itu kalau Rasulullah kalau senyum ada orang di depannya itu kelihatan.
Selanjutnya sunnah fitrah itu adalah wal istinsaqul ma, itu menghirup air, wal istinsaqul ma, menghirup air ke dalam hidung. Sunnah fitrah. Jadi kalau kita wudhu itu kita disunahkan, satu disunahkan, kedua memang fitrah seperti itu. Wudhu seperti itu, fitrah itu orang kalau bisa menyebabkan kemarin otak. Maka insya Allah orang yang seperti itu, kata para peneliti, itu sehat otak. Kita pernah baca buku ada orang sakit stroke, berobat ke luar negeri. Kata orang dokter itu, apakah agama Anda? Dia jawab, saya Muslim. Bukankah Islam itu memerintahkan ulul? Bukankah orang Islam itu memerintahkan menghirup air itu? Iya. Berhubung nggak pernah sholat, pernah wudhu, itu nggak pernah dilakukan tuh. Istinsak. Insya Allah sehat orang otaknya bila mana dia istinsak. Jadi istinsak itu satu fitrah, yang kedua kesehatan luar biasa, dan itu disunahkan. Istinsak. Selanjutnya adalah waqasul alfar, memotong kuku. Jangan sampai panjang, apalagi kita mesti nguti. Banyak kita laki-laki itu sunnahnya, satu itu sunnah, kedua fitrah. Coba misalnya ada orang ini kena bambu kebeler, luka dia sama kecakar, dia ada Pak, langsung belang. Ini belang kita di hidung belah ini, kita pokok kita menyisring kue subuh darah sampai sekarang belang. Buatan kencang seringnya potong kuku. Kata Ustaz Adi Hidayat mah, potong kuku itu yang pertama ini lunjuk kemari jempol belakang, kirinya baru dari sini. Ada mengatakan potong kuku itu bagusnya di hari Kamis sore supaya Jumat udah rapi. Setiap Kamis sore potong kuku, kesehatan. Karena yang kukunya panjang-panjang itu biasanya mati. Kukunya panjang-panjang serem. Dan orang yang kuku panjang biasanya nggak kerja keras kan, biasanya nggak pantas kukunya panjang-panjang gitu, gembot. Nggak pantas ya? Nyintok lihat tukang sintok nggak ada panjang kukunya, tukang komben kan yang panjang ribet emang ya. Fitrahnya seperti itu. Selanjutnya wa ghuslul barajim, nyela-nyelai jari bila mana kita wudhu, fitrahnya selain kaki juga sama. Ada apa tuh di sini? Kalau kita pernah belajar ilmu pijit refleksi, ini kaki nih, dua mata nih, dua telinga, titik-titiknya, titik-titik. Ini otak. Di tangan kita, organ tubuh di sini, apa nih kumul? Makanya di sini orang ini titik jantung, di sini titik lambung, di sini paru-paru. Kalau bisa biar pada belajar, biar bisa di Google banyak, biar tahu. Jadi kalau misalnya kita batuk, malam-malam ini nggak bisa tidur. Empat hari
Empat jari masing-masing tangannya. Nih. Terus Batuk itu. batuk. Cari deh. Ntar dari sini pindah pada ke. Insya Allah kita praktekin dan kita juga pernah megang orang. Jamil waktu dia belum punya suami, dia mampu malam-malam kita minum kita tinggi tidur. Di sini ada ulat apa ya? Harap. Titik. Ini bisa ini. Enaknya enteng. Gigi sini tuh sama gigi. Iya. Ujung-ujung sunnahnya begini, Pak. Kalau wudhu tuh sunnahnya begini. Ini tuh di samping bersih-bersih kedua Selanjutnya wanats full ibiti, mencabut bulu ketek. Kalau dia bulu ketek itu ini jangan sampai kita gondrong. Ya. Sakit, pertama-tama sakit. Insya Allah yang kedua kali kurang sakit. Ketiga kali, dan yang berkali-kali kita sakit. Ini paling sakit ya sakitnya nggak seberapa udah biasa. Ya udah cabut, alhamdulillah nggak ada bukan. Kita pernah sholat di satu tempat, pasti di masjid. Ya Allah subhanallah. Samping udah begitu, berbubar orang. Bukan. Jangankan bokeh kita nih, kita habis ntar di depan ada kayaknya. Boleh nggak berjamaah bila mana kita habis makan bawang, dalil bawang, terus kita nggak ada alat untuk bersih. Kita habis makan bawang merah nih, kan bau ya. Untuk membersihkannya nggak ada, boleh nggak berjamaah. Kenapa? Khawatir bawa ke tetangga samping. Enggak. Makanya orang sholat itu kan sedang bermunajah pada Allah. Jangan sampai ada bau-bauan yang enggak sedap. Makanya kita disunahkan untuk jangan bangga, ini jangan saya sini. Hitam, takutin. Udah ada boleh ya? Ada. Ini mah nggak boleh cukur, nggak bisa. Nggak bisa, ini mah kulitnya beda. Mana yang dicukur itu? Yang dicukur itu, yang sunnahnya keberapa tau ini? Al-halqul anah, mencukur jembut. Siapa namanya? Anah, jembut. Kalau pakai ain, anah, artinya jembut. Bayar dan namain anak-anak, saya anak-anak ya bang. Namain anak. Iya, kalau pakai amjam kali anak. Nah, kalau pakai anak aku, kami, gitu. Pakai ain mah. Nah, jembut bulu kemaluan maksudnya itu jangan sampai lebih dari 40 hari baru cukup. Sebelum itu ya pokoknya maksimal paling lama banyak ya. Paling lama itu 40 hari cukup. Apakah nyukur sendiri? Apakah Pangkas. Iya. Ini cukur sendiri. Yang punya itu cukur. Itu dihabisin. Hah? Dihabisin cuma dipendekin doang. Yang namanya cukur habis. Habis. Kalau pendek itu biasanya Potong. makanya kos terus potong.
Ini bahasa cukur. Habis itu Nah, botakin. kalau potong tuh pendekin potong. Kalau itu botakin. Kesehatan. Kedua, yang pertama sunnah. Gitu. Karena sunnah. Selanjutnya wal in wantiko sulma, cebok dengan air. Nah, cebok dengan air itu Pak, satu fitrah, yang kedua berpahala ini. Kita cebok. Biasanya kalau kita cebok, kita habis BAB nih. Cebok depan dulu, belakang dulu. Ya, biasanya ya coba belakang. Kalau cebok kan dari yang kecil baru kecil. Kita langsung baru belakang. Depan dulu. Nah itu kita cebok dengan air. Kan cebok ada macam-macam Pak. Ada yang bisa cebok dengan batu, tisu, apalagi kertas yang bisa, atau yang bisa. Tapi kalau kita cebok dengan air itu adalah termasuk sunnah fitrah, berpahala. Sunnah fitrah. Yang ke-10 itu adalah al-madmadatu, kumur. Kalau kita wudu itu jangan cuma kumur, biar keras. Bahkan ntar ke depan ada itu, kalau kamu istinsaq atau kumur biar kencang, kecuali kamu lagi puasa. Puasa jangan kencang, khawatir kelewat. Alhamdulillah. Ya. Itu 10 sunnah fitrah. Kelewat kali itu. Bukan lewat, udah bilangin. Sunnah fitrah itu tadi yang pertama, dan selanjutnya adalah khitan, sunat, potong titik. Nah, itu fitrah itu. Nabi Isa sunat, tapi lihat mengikuti Nabi Isa enggak sunat. Orang Kristen enggak sunat, orang Muslim. Ada yang sunat. Kenapa? Bukan karena mengikuti Nabi Isa. Kenapa? Kesehatan. Bisa sunat. Gitu. Sunat itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah pernah bersabda, ikhtatana Ibrahim. Nabi Ibrahim itu julukannya Khalilullah, Khalil Rahman. Nabi Ibrahim sunat ba'da ma'atat alaihi samanu lasanatan, setelah umurnya 80 tahun. Nabi Ibrahim 80 tahun sunat. Siapa yang motong itu? Motong sendiri kan? Kalau ngeliat di YouTube apa itu orang-orang yang kulit hitam sunat pakai bambu. Des, pademin, pakai batu. Kesehatan. Jadi sunnah itu sunnah fitrah, walaupun sunat itu ada yang mengatakan buat perempuan mah dianjurkan, perempuan. Kalau buat laki-laki diwajibkan. Gitu. Perempuan. Oh, laki-laki mah ada seorang sahabat masuk Islam. Kata Rasulullah, alki angka si'al kufur wahtatin. Buanglah siar kufuran dan sunatlah. Itu orang masuk Islam sunat. Sunat itu ciri orang Islam. Dan membedakan orang Islam dengan orang Yahudi, orang Nasrani adalah sunnah. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan juga ada yang mengatakan wajib. Sunnah. Makanya perempuan biasanya ketika masih bayi, bayi puput apa namanya itu? Kerik ya? Iya, sunnah. Udah sunnah gitu. Kalau laki-laki
disunahkan itu sunat itu dianjurkan ketika umur berapa? Umur 7 hari. 7 hari. Oh kita udah SD. Gitu. Begitu 7 hari. Karena Rasulullah SAW menyunat cucu beliau Hasan Husain dan mengakekahkan ketika umur 7 hari. Akekahkan. Dan ngomong akekah, kalau kita udah segede gini nih, katanya Mbak kita dulu diakekahin, lah berduit, belum diakekahin, atau duit mah ada, ilmunya belum ada, belum sampai, jadi nggak diakekahin. Kita boleh mengakekahkan diri sendiri, gitu. Ini ya mengakekahkan diri sendiri. Boleh. Itu tanggung jawab orang tua. Betul, tanggung jawab orang tua. Orang tua yang nggak mampu hartanya, nggak belum sampai ilmunya. Rasulullah mengakekahkan diri. Akekahkan diri sendiri. Jadi boleh mengakekahkan diri sendiri. Ya. Akekah apa nih? Marwani. Apa? Kalau akekah itu kambingnya terbatas, waktunya tidak terbatas. Kalau korban, waktunya terbatas, jumlahnya tidak terbatas. Ada orang korban 300 ekor onta, 350 ekor kambing, gak apa, tapi waktunya terbatas. 10, 11, 12, 13 tanggal terbatas waktunya. Kalau akekah mah paling bagus umur 7 hari. Selanjutnya sekemampuan bapaknya. Bapaknya nggak mampu juga, boleh mengakekahkan diri. Ada sih akekah. Ini belum diakekahkan yang baru Pak. Kita kagak. Kalau korban itu lebih bagus kasih mentah, karena korban ini pada dasarnya mah motong lele, kambing potong lele, sepertiga buat kita, sepertiga kita masak, sepertiga dagang. Kalau misalnya akekah itu lebih bagus untuk dimatangi. Hilang teman-teman. Ntar habis asar rumah makan. Apa nih? Akekah. Kalau kita mah biasanya di sini nih. Acara-acara gitu ya. Hah? Ada acara-acara gitu ya. Iya, bahkan kalau kata anu mah dijadiin dulu. Dijadiin. Dijadiin dulu katanya. Ya udah jadi dulu. Tapi belum jadi. Ya akekah buat siapa ya? Akekah. Bila mana ada anak lahir. Kok anak lahir? Apa ibunya lahir? Ibu lahir. Iya. Ibu lahirin anak kali. Kalau anaknya lahir ya? Lahir. Iya, ada anak lahir. Bayi belum sempat diakekahkan. Meninggal dunia. Maka itu buat tabungan ibunya. Buat tabungan bapaknya. Selagi diakekahkan. Kalau orang gitu Pak. Diakekahkan. Makanya diakekahkan. Udah diakekahkan anak. Baru satu gede, yang kecil belum. Yang gede ini tadi ya? Iya. Oh yang gede ini. 1 ekor apa? 2 ekor? Dua Ya? laki. Ya, maksudnya kali baru 1 kambing gitu. Boleh Pak di Cicil. satu-satu gitu. Kayaknya 1 dulu nih. Kalau perempuan kan, kalau kita kan laki-laki 2. Gitu. Lah, akekah dulu apa korban dulu? Nah, gini makanya ya. Kita ini kalau ada duit yang kambing nih, mau diakekahkan dulu apa korban dulu ini? Ya,
pada dasarnya kalau akikah memang tugas orang tua. Tugas orang tua. Itu. Tugas orang tua. Kalau korban itu kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu. Korban. Kalau korban buat yang udah meninggal ya. Korban untuk Orang yang udah meninggal atas namanya gitu. pada dasarnya kalau kita lihat dari arti koroba yakrubu kurba artinya dekat supaya lebih dekat lagi tambahin alif dan nun kurban sangat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kan kalau kita minta pada Allah kita ini kudu dekat dulu. Nah pendekatan kita pada Allah itu adalah salah satu dengan korban. Kalau sudah meninggal dunia selesai tugas sunnah kewajiban dia selesai. Bagaimana kalau misalnya tetap dikorban kalau sudah meninggal dunia jatuhnya sekolah. Gitu. Karena perintah korban itu buat kita yang masih washolli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu dan berkorbanlah. Karena sholat itu adalah ungkapan rasa syukur yang tinggi, yang besar. Inna a'tayna al-kausar, sesungguhnya aku memberikan kamu al-kausar. Apa al-kausar itu? Nikmat yang banyak, nikmat yang sangat banyak. Kalau kasuro, nah artinya apa banyak. Kalau kasir sangat banyak. Kasir, apa namanya? Syukron, kasir, terima kasih banyak. Kasir itu artinya sangat banyak. Diganti syukron jadi kausar, amat sangat banyak. Amat sangat banyak kausar itu artinya. Nah ketika kita mendapatkan nikmat yang amat sangat banyak ini, cara bersyukur bagaimana? Sholli sholat. Jadi orang-orang yang sholat itu adalah pembuktian dia bersyukur pada Allah Subhanahu. Kalau orang ada sholat berarti nggak bersyukur. Karena istilah gini, gue mesti ketika dia dapat nikmat dia cukup bilang alhamdulillah, itu gue bersyukur katanya gitu. Tapi dia nggak sholat. Banyak begitu kok. Gue bersyukur nih, coba alhamdulillah dong udah alhamdulillah. Apa begitu bentar gue? Jadi syukur itu 3. Misalnya kita dibagi ayat. Alhamdulillah dikasih air. Alhamdulillah. Jangan air ya. Kita dikasih motor. Alhamdulillah saya dikasih motor. Yang kedua, sandarkan pada dasarnya ini motor ini dari Allah Subhanahu. Gitu. Motor ini padahal tidak dia nikmat-nikmat dari Allah langsung atau dari yang tidak langsung, itu pada dasarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lakukan motor itu di jalan yang Allah ridho. Buat usaha, buat dagang, buat mana? Kita lakukan motor itu bukan untuk bermaksiat. Itu yang penting. Jadi syukur itu harus 3. Satu, ucapkan alhamdulillah. Kedua, sandarkan nikmat itu dari Allah. Yang ketiga, gunakan nikmat itu di jalan. Itu. Kalau misalnya orang itu telah bersyukur, alhamdulillah saya udah. Nah, iya lu punya di mana? Orang karena kerja PT, ini duit banyak. Nah, kurang menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketiga, tidak menjalankan nikmat-nikmat itu kepada apa yang Allah ridho. Orang sholat cuma satu doang. Seperti iman itu ikrarun bil qalbi, qaulun bisa wa amalun bil jawari. Iman itu diyakini di hati, diucapkan di lisan, dilakukan dengan anggota badan.
yakin doang, nggak diucapin, nggak syahadat, nggak sholat, itu masuk ini. Jadi syukur itu mesti ketiga. Jadi ungkapkan rasa syukur tertinggi adalah sholat 5 waktu. Kalau ada keluarga kita yang belum sholat, berarti enggak mengungkapkan rasa syukur. Gitu. Kalau belum sholat mah semuanya 3 ada. Syukur badan, gerakan. Syukur ucapan, bacaan. Syukur hati, khusyuk. Ibadah 3-3 itu komplit. Sholat, jangan tinggalin sholat. Karena kalau kita nggak sholat, dosa besar, maksiat. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita melakukan kemaksiatan sekali aja, itu efeknya 40 tahun masih ada, Pak. Efeknya 40 tahun masih ada. Efeknya. Jangan-jangan ini begini nih. Ini air kita minta kagak nih. Beli kagak, dikasih ini air. Jangan efek baru dikasih dari semuanya. Efek apa jangan? Efek. Jadi sholat yang tinggal. Karena pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat. Jadi kembali lagi pada akikah, pada apa tadi ya? Khitan, pada khitan pasti akikah. Selanjutnya tadi udah membahas tentang masalah siwak. Siwak itu adalah asyiwaku matharatul fami mardotul lirabbi. Siwak itu pembersih mulut dan menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita siwak yang paling bagus pakai kayu arak ya. Apa? Biasanya kalau orang-orang pergi haji ada kayu itu. Kalau itu nggak ada pakai siwak. Sunnah. Sunnah. Apakah ketika wudhu, ketika sholat, ketika baca Al-Quran? Ini siwak itu disunahkan ketika mau wudhu, kamu sholat, ketika baca Al-Quran, ketika masuk rumah, ketika sholat malam. Rasulullah ada seorang pernah bertanya kepada istri Rasul, berkata, apa yang Rasulullah lakukan ketika masuk rumah? Istri Rasul berkata, siwa. Baru assalamualaikum. Biasa kalau assalamualaikum ke rumah nggak ada orangnya, tetap kita dianjurkan. Nggak ada orang di rumah itu assalamualaikum. Seperti itu. Selanjutnya ifa'ul lihyah, yaitu adalah memelihara jenggot. Memelihara jenggot. Kata Rasulullah SAW, jujus sawarib wa akhfuliha wa khaliful majus. Potonglah kumis dan pelihara dan berbedalah kamu dengan orang majus. Berbedalah dengan orang majus. Orang majus nggak biasa. Kalau sekiranya jahit di tempat PT-nya, kalau jangan boleh. Boleh. Ya, ya. Sarung bermasker. Hah? Pakai masker. Kalau berbuka Nggak apa-apa, lu pakai masker aja. gitu. Nggak boleh Boleh mencari kalau makanan biasanya. Makanan ya. Makanan nggak boleh. Dia pakai masker ya. Ini ditutup. Iya. Ya. Kembali siapa? Hah? Nyantek kan lagi cabut-cabut itu. Sakit saya. Iya. Ini ada apa? Nah, Kan ya? Kamis yang lalu. Kamis kemarin.
atau sebelakang lagi ada orang malam-malam bisa datang ke rumah, anak dan ibu, jadi minta doa, doain apa Bu? Dia punya anak perempuan, pisah sama suaminya. Terus gitu, jadi gayanya itu dia ke laki-lakian, dia belum laki-laki jadi waria tomboy. Nah itu orang tuanya pengen supaya anak si laki perempuannya ini supaya biar jadi gaya perempuan lagi. Emang orangnya seumuran berapa? Pak Ustadz pengen lihat fotonya, kita lihat fotonya. Nah kalau boleh melihat fotonya deh. Ya, oh ini bewok kok. Bisa juga. Bewok. Bukan bewok, bukan. Ya segini lah gitu. Oh, cuman banget. Cakep itu obat itu ini. Cakep itu. Oh pakai obat ya? Kali. Iya. Kayaknya Bukan begitu saya. udah obat itu kayaknya. Lalu dia kerja di Hong Kong. Balik juga. Kemarin udah lama balik ke rumah. Udah pulang ke sana. Saya nggak mau, belum lihat istri saya sudah ingat ke sana dia. Iya. Udunya mah kita. Kayak itu. Tiara aja. Tiara. Nah, bibir rumah ada bahan ya dong, ada bahan. Iya. Ada bahan. Satu Ya. Ya satu lagi lama-lama temennya baik ngikut. Nanti ada. Bapaknya ada kan namanya. Tiara. Puro. Dia Nunggunya putih bukan hitam. Hah? Nunggunya putih soalnya. Tapi ya, kita hidung lubang hidung lihat. Putih. Lah putih nih. Putih. Ya, lah putih itu. Itu adalah cahaya. Buat laki-laki, putih itu cahaya. Jangan sampai begini nih. Iblis pernah bersumpah. Apa sumpah iblis itu? Dalam surat apa ini? Nomor 3. Surah An-Nisa ayat 119. Wala umarannahum fala yughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan memerintahkan manusia untuk dia merubah ciptaan-ciptaan Allah SWT. Apa yang dimaksud ciptaan merubah ciptaan Allah itu? Nah laki-laki itu biasanya dirubah. Jadi ujung-ujungnya apa? Menyerupai wanita. Ya, jaya benar. Jadi udah kalau ya pakai lu biar gatal. Nggak nyaman mungkin ya. Nggak nyaman. Iya. Gatalnya kalau masih pendek kalau memang udah panjang bagaimana? Tetap gatal. Panjang gatal. Oh. Seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Sebentar ya. Saya. Ada pertanyaan. Bawain. Pakai kemiri. Kiri ya. Minyak kemiri. Lah ini ada pertanyaan biasanya ada pertanyaan. Enggak ada. Ya, enggak ada. Jadi diem kan suka nanya dia. Banyak yang dipendam dia. Iya. Jadi intinya kesimpulannya pengajian ini kita dianjurkan untuk melaksanakan fitrah. Fitrah itu adalah seperti apa tadi? Kita nggak dikasih tahu, kita tahu itu. Kotak ini nih pasti ada yang bikin. Kita nggak dikasih tahu, kita tahu. Ini fitrah itu. Nah fitrahnya kita tarik 10 kali disebutkan. Lakukan itu. Itu tapi keuntungan kesehatan yang ada tapi berpahala dan juga berpahala. Kumis strip bapak itu tuh foto Selamat. lama kalau bapak semua biarin ini mah Khusus. Nyambangnya kemarin. Tuan Demang ya. Tuan Demang. kumis potong ini biarkan
Kalau kata Ibnu Umar mah kalau berpanya gitu tuh. Begini. Belum lewat. Iya. Lewat mana? Lewat sini. Wallahu a'lam bishawab. Nggak bertanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bulan puasa 150 hari lagi.